Miftahul Salsabila Sundawa dengan NIM 124180006. Saya berasal dari kelas 2A Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matriks oleh aljabar linear elementer yang diampu oleh Bapak Zulkarnain SSI MPD. Baiklah, langsung saja pada penjelasan yang pertama. Di sini kita menggunakan metode kofaktor untuk matriks ordo 3x3 dengan determinan A yaitu 2, 1, 4, 3, 4, 3, 2, 8, 5 yang sudah dibuktikan yaitu hasilnya 47. Kita tulis kembali untuk determinan A-nya, kemudian dihilangkan pada baris pertama dan kolom ketiga. Yang tersisa adalah angka 3, 4, 2, dan 8. Kita kalikan silang lagi menjadi 3 dikali 8, hasilnya 24, dikurang dengan 4 kali 2, hasilnya adalah 8. Jadi 24 dikurang 8, hasilnya adalah 16. Kemudian untuk kofaktornya, minus 1 pangkat 1 tambah 3 dikali minus 1, 3 sama dengan 16. Kemudian untuk ekspansi kofaktornya adalah 47. Jadi terbukti dengan menggunakan metode kofaktor bahwa determinan A dengan nilai 2, 1, 4, 3, 4, 3, 2, 8, 5 adalah 47. Yaitu metode CIU. Nah, di sini dengan nilai matriks yang sama yaitu determinan A sama dengan 1/2. 2 dikurang 2, 0. Jadi 2 tidak memiliki pangkat, langsung kita tulis 2. 2 dikali 4 adalah 8. 3 dikali 1 adalah 3. 3 dikali 2 adalah 6. 3 dikali 4 adalah 12. 8 dikali 2 adalah 16. 2 dikali 1 adalah 2. 5 dikali 2 adalah 10. 4 kali 2 sama dengan 8. Kita lanjut. Jadi determinan A sama dengan 1/2. Masukkan angkanya. 8 dikurang 3 sama dengan 5. 6 dikurang 12 hasilnya minus 6. 16 dikurang 2 hasilnya 14. 10 dikurang 8 hasilnya 2. Kemudian determinan A sama dengan 1/2. Kita kalikan silang lagi nih. 5 dikali 2, 14 dikali negatif 6. Kemudian diperoleh hasil 5 dikali 2 adalah 10, dikurang 14 dikali negatif 6 adalah negatif 84. Jadi dikurang negatif 84. Kemudian determinan A sama dengan 1/2 dalam kurung 10 ditambah 84. Karena negatif bertemu negatif hasilnya adalah positif. Jadi determinan A sama dengan 1/2. 10 ditambah 84 hasilnya 94. Di determinan A 94 dibagi 2 hasilnya adalah 47. Yang ketiga yaitu metode Crout. Untuk langkah yang pertama yaitu iterasi 1. I11 sama dengan A11. I21 sama dengan A21. I31 sama dengan A31. Jadi I11 nilai A11 nya ini kan 2. Jadi I11 sama dengan 2. I21 sama dengan 3. Dan I31 sama dengan 2. Oke. Lanjut ke iterasi kedua. Langkah 2 sama dengan iterasi
A12 sama dengan A12 per A11. Nah, A12 ini kan nilainya 1 per A11 nya 2. Jadi 1 per 2. Kemudian kita mencari nilai U13. U13 sama dengan A13 per A11. A13 nilainya 4 per A11 nilainya 2. Nah, 4 per 2 ini kan bisa dikecilkan, jadi hasilnya 2. Kemudian kita masuk ke iterasi ketiga. Angka 3, iterasi 3. Kita mencari nilai I22. Rumusnya I22 sama dengan A22 dikurang I21 dikali U12. Nah, nilai A22 ini kan diketahui. Nilai A22 yaitu 4 dikurang I21 yaitu 3 dikali U12 yaitu 1 per 2. 1 per 2 sama dengan 4 dikurang, kita utamakan dulu yang kali ya. Jadi 3 dikali 1 per 2 sama dengan 4 dikurang 3 per 2 sama dengan hasilnya adalah 5 per 2. Kemudian kita mencari nilai iterasi 32. Jadi I32 sama dengan A32 dikurang I31 dikali U12. Nilai A32 yaitu 8 dikurang iterasi I31 yaitu hasilnya 2 dikali U12 yaitu 1 per 2. Jadi 8 dikurang 2 dikali 1 per 2. 2 dikali 1 per 2 itu hasilnya 1. Jadi 8 dikurang 1 sama dengan 7. Dan ini kita masuk pada iterasi keempat. Angka 4 dengan iterasi 4. Kita mencari nilai U23. Nah, rumusnya A23 dikurang I21 dikali U13 per I22 sama dengan A23. Nilai A23 yaitu 3 dikurang I21 yaitu 3 dikali U13 yaitu 2 per I22 yaitu 5 per 2. Nah, 3 dikurang 3 kali 2. Jadi 3 dikurang 6 per 5 per 2 sama dengan 3 dikurang 6 hasilnya negatif 3 per 5 per 2. Nah, kemudian kita kerjakan menjadi negatif 6 per 5. Setelah itu kita lanjut pada iterasi kelima. Kita mencari nilai A33. Maksud saya I33. I33 sama dengan A33 dikurang I31 dikali U13 dikurang I32 dikali U23. A33 nilainya adalah 5 dikurang I31 nilainya adalah 2 dikali U13 nilainya adalah 2 dikurang I31
32 nilainya adalah 7. U23 hasilnya adalah minus 6/5. Sama dengan 5 dikurang 2 dikali 2 hasilnya 4. Dikurang 7 dikali negatif 6/5 hasilnya 42/5. Nah, ini kita kerjakan dulu. 5 dikurang 4 hasilnya 1 dikurang 42/5. Dia menjadi positif karena negatif 7 dikali dengan negatif 6. Kemudian kita kerjakan 1 ditambah 42/5. Jadi kita buat per 5 ditambah 42/5 sama dengan 47/5. Untuk membuktikannya kita masukkan angka. Itu adalah 2, 0, 0, 3, 5/2, 0, 2, 7, 47/5. Nilai I11 adalah 2, I21 adalah 3, nilai I31 adalah 2. Nah, ini sudah kita masukkan. Kemudian nilai I22 adalah 5/2, nilai I32 adalah 7, dan nilai I33 adalah 47/5. Kemudian 1, nilai U12 adalah 1/2, nilai U13 adalah 2, nilai 0, 1, nilai U23 yaitu negatif 6/5, 0, 0, 1 sama dengan 2, 1, 4, 3, 4, 3, 2, 8, 5. Nah, untuk mengetahui itu kita kalikan yang ini. Jadi determinasi sama dengan 2 dikali 5/2 dikali 47/5 sama dengan 2 dengan 2 bisa kita coret, 5 dengan 5 bisa kita coret, sisa 47. Kemudian determinan U sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi determinan A sama dengan determinan I dikali determinan U sama dengan determinan iterasinya hasilnya 47 dikali determinan U hasilnya 1 sama dengan 47. Nah, menggunakan metode Gauss-Jordan dan metode Cramer. Untuk yang pertama kita menggunakan metode Gauss-Jordan. Langkah 1, A11 sama dengan 1. Nah, karena di sini A11-nya udah 1, jadi langsung aja kita tulis 1, 3, 2, 16, 2, 4, negatif 2, 12, 1, 1, 4, 20. Untuk langkah kedua, nilai A21 harus 0. Nah, karena harus 0 kita mencari rumus supaya hasilnya bisa 0. Ini sama dengan B2 dikurang 2 dikali B1. Nah, di sini B2-nya yaitu 2. Kita tulis dulu awalnya 1, 3, 2, 11. Nah, B2 yaitu 2 dikurang 2 dikali B1-nya 1. Jadi hasilnya adalah 0.
4 dikurang 2 dikali 3 sama dengan negatif 2. Negatif 2 dikali 2 dikali negatif 2 dikurang 2 dikali 2 hasilnya adalah negatif 6. 12 dikurang 2 dikali 16 hasilnya adalah negatif 20. Kemudian kita tulis lagi 1, 1, 4, 20. Kemudian langkah yang ketiga sama dengan A22 wajib bernilai 1. Jadi untuk mengerjakannya kita menggunakan rumus negatif 1/2 dikali B2. Langsung aja 1, 3, 2, 16. Negatif 1/2 dikali B2 nya 0 hasilnya tetap 0. Negatif 1/2 dikali negatif 2 hasilnya 1. Negatif 1/2 dikali negatif 6 hasilnya 3. Negatif 1/2 dikali negatif 20 hasilnya 10. Lagi 1, 1, 4, 20. Lanjut pada langkah yang keempat. Nilai A31 wajib bernilai 0. Jadi B3 dikurang 1 dikali B1. B3 nya yaitu 1 dikurang 1 dikali 1 hasilnya 0. Kita tulis dulu awalnya 1, 3, 2, 16, 0, 1, 3, 10. Nah, B3 nya 1 dikurang 1 dikali 3 hasilnya adalah negatif 2. B3 nya 4 dikurang 1 dikali 2 hasilnya adalah 2. B3 nya 20 dikurang 1 dikali 16 hasilnya adalah 4. Kemudian lanjut pada langkah yang kelima. Nilai A32 wajib bernilai 0. Rumusnya B3 ditambah B3 ditambah 2 dikali B2. Nah, karena di sini B1-nya tidak kita operasikan, jadi langsung kita tulis aja 1, 3, 2, 16. Nah, kemudian B3 ditambah 2 dikali B2. Pada langkah yang ke-6 ini nilai A33 wajib bernilai 1. Jadi A33 sama dengan 1. Jadi kita peroleh rumus 1/8 dikali B3. Karena bagian B2 sama B1 nya tidak kita operasikan, langsung aja kita tulis lagi 2, 16, 0, 1, 3, 10. Nah, 1/8 dikali 0 itu hasilnya 0. 1/8 dikali 0 hasilnya 0. 1/8 dikali 8 hasilnya 1. 1/8 dikali 24 hasilnya 3. Kemudian kita masuk di langkah ke-7. Pada langkah yang ke-7 ini nilai A12 wajib bernilai 0. Jadi A12 sama dengan 0. Untuk rumusnya yaitu B1 dikurang 3 dikali B2. Nah, B1 nya nilainya 1 dikurang 3 dikali B2 nya 0. Jadi 1 dikurang 0 hasilnya 1. B1 nya 3 dikurang 3 dikali B2 nya 1. Itu hasilnya 0. B1 nya 2 dikurang 3 dikali B2 nya 3.
hasilnya adalah negatif 7. Kemudian B1-nya 16 dikurang 3 dikali B2-nya 10, hasilnya adalah min 14. Untuk di baris kedua dan baris ketiga, karena kita tidak mengoperasikannya, maka kita tulis kembali 0, 1, 3, 10, 0, 0, 1, 3. Kemudian langkah ke-8. Pada langkah yang ke-8 ini nilai A13 wajib bernilai 0. Jadi A13 sama dengan 0. Untuk rumusnya yaitu B1 ditambah 7 dikali B3. Nah, B1 1 ditambah 7 dikali B3 yaitu 0. Jadi hasilnya 1. B1-nya 0 ditambah 7 dikali B3-nya 0, hasilnya 0. B1-nya negatif 7 ditambah 7 dikali B3-nya 1, hasilnya 0. B1-nya negatif 14 ditambah 7 dikali B3, hasilnya 7. Karena baris 2 dan baris 3 tidak kita operasikan, maka kita tulis ulang lagi. Jadi 0, 1, 3, 10, 0, 0, 1, 3. Lanjut ke langkah ke-9. Untuk langkah yang ke-9 ini nilai A23 wajib bernilai 0. A23 sama dengan 0. Jadi B2 dikurang 3 dikali B3. Karena pada baris pertama tidak kita operasikan, jadi langsung aja kita tulis lagi 1, 0, 0, 7. Nah, kemudian B2 nilainya 0 dikurang 3 dikali B3 0, hasilnya 0. B2-nya 1 dikurang 3 dikali B3-nya 0, hasilnya 1. B2-nya 3 dikurang 3 dikali B3-nya 1, hasilnya 0. B2-nya 10 dikurang 3 dikali B3-nya 3, hasilnya 1. Kemudian untuk baris ketiga tidak kita operasikan, jadi kita tulis ulang 0, 0, 1, 3. Jadi ini udah terbukti bahwa nilai X adalah 7, nilai Y adalah 1, dan nilai Z adalah 3. Jadi dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan udah terbukti nih kalau nilai X-nya yaitu 7, nilai Y-nya yaitu 1, dan nilai Z yaitu 3. Kemudian kita akan mencoba menggunakan metode yang kelima, yaitu metode Cramer. Lanjut ya. Oke, halo teman-teman, jadi kita lanjut pada metode yang kelima, yaitu menggunakan metode Cramer. Langsung aja ya, kita tulis rumusnya dulu. Untuk determinan sama dengan A11, B12, C13, A21, B22, C23, A31, B32, C33. Untuk nilai D dan kemudian ada nilai DX sama dengan D1, B12, C13, B2, B22, C23, B3, B2, C33. Kemudian nilai DY dengan A11,
Nah, nilai A11 yaitu 1, B12 yaitu 3, C13 yaitu 2, A21-nya 2, B22-nya 4, C23-nya negatif 2, A31-nya 1, B32-nya 1, C33-nya 4. Nah, kita eliminasikan dua angka di depan, yaitu nilai A1, nilai A dan nilai B-nya. Jadi 1, 3, 2, 4, 1, 1. Nah, kemudian kita kalikan. Yang pertama, 1 dikali 4 dikali 4 ditambah 3 dikali negatif 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 1 dikurang 1 dikali 4 dikali 2 ditambah 1 dikali negatif 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 dikali 3. 1 dikali 4 dikali 4 hasilnya 16. 3 dikali negatif 2 dikali 1 hasilnya negatif 6. 2 dikali 2 dikali 1 hasilnya 4. Dikurang 1 dikali 4 dikali 2 hasilnya 8. 1 dikali negatif 2 dikali 1 hasilnya negatif 2. Ditambah 4 dikali 2 dikali 3 hasilnya 24. Jadi 16 ditambah negatif 6 ditambah 4 itu hasilnya 14. Dikurang 8 ditambah negatif 2 ditambah 24 hasilnya 30. Jadi diperoleh hasil yaitu negatif 16. Kemudian ini untuk nilai B-nya, kita masuk kepada nilai DX. Nah, untuk nilai DX, D1-nya adalah 16. Kemudian B12 yaitu 3. Kemudian C13 yaitu 2. Nilai D2 yaitu 12. Nilai B22 yaitu 4. Nilai C23 yaitu negatif 2. Kemudian nilai D3 yaitu 20. Nilai B32 yaitu 1. Dan nilai C33 yaitu 4. Sama seperti tadi, kita keluarkan dua angka yang di belakang, di depan. Jadi 16, 3, 12, 4, 21. Kita kalikan silang seperti tadi. Jadi dengan 16 dikali 4 dikali 4 ditambah 3 negatif 2 dikali 20. 3 dikali negatif 2 dikali 20 ditambah 2 dikali 12 dikali 1 dikurang
20 dikali 4 dikali 2 ditambah 1 kali negatif 2 dikali 16 ditambah 4 kali 12 dikali 3 diperoleh hasil 16 dikali 4 dikali 4 hasilnya 256 ditambah 3 dikali negatif 2 dikali 20 hasilnya negatif 120 ditambah 2 dikali 12 dikali 1 hasilnya 24 kurang 20 dikali 4 dikali 2 hasilnya 160 1 dikali negatif 2 dikali 16 hasilnya negatif 32 tambah 4 dikali 12 dikali 3 hasilnya 144 kemudian 256 ditambah negatif 120 ditambah 24 hasilnya adalah 160 dikurang 160 ditambah negatif 32 ditambah 144 itu hasilnya 272 kemudian 160 dikurang 272 hasilnya negatif 112 nah ini kita udah dapat nilai D dan nilai DX kemudian kita mencari nilai DY cari nilai DY dan nilai DZ nah untuk nilai DY kita masukkan angkanya, maaf ya tuh. Nah untuk nilai DY 1 kita masukkan D-nya yaitu 16 kemudian nilai C13 nya yaitu 2 kemudian 2 12 negatif 2 1 20 sama seperti tadi kita keluarkan angka di belakang kita keluarkan 2 angka di depan yaitu 1 16 2 12 dan 1 20 kemudian sama seperti tadi kita kalikan jadi sama dengan 1 dikali 12 dikali 4 ditambah 16 dikali negatif 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 20 dikurang 1 dikali 12 dikali 1 1 dikali 12 dikali 1 ditambah 20 dikali negatif 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 dikali 16 4 dikali 2 dikali 16 nah untuk nilai 1 dikali 12 dikali 4 yaitu 48 ditambah 16 dikali negatif 2 dikali 1 hasilnya negatif 32 ditambah 2 dikali 2 dikali 20 yaitu 80 kurang 1 dikali 12 dikali 1 sama dengan 24 ditambah 20 dikali negatif 2 dikali 1 hasilnya negatif 40 ditambah 4 dikali 2 dikali 16 hasilnya 128 kemudian 48 ditambah negatif 32 ditambah 80 itu hasilnya adalah 96 dikurang 24 ditambah negatif 40 ditambah 128 itu hasilnya adalah 112 jadi 96 dikurang 112 adalah negatif 16 nah dapat nilai D-nya DY-nya selanjutnya kita masuk kepada nilai DZ nah di nilai DZ ini kita masukkan lagi angkanya yaitu
sama seperti tadi kita keluarkan dua angka di depan, yaitu 1, 3, 2, 4, 1, 1. Kemudian kita kalikan lagi. Jadi sama dengan 1 dikali 4 dikali 16 ditambah 1, 12, 1. 1 dikali 12 dikali 1 ditambah 20 dikali 2 dikali 3. 20 dikali 2 dikali 3 dikurang 1 dikali 4 dikali 20. 1 dikali 4 dikali 20 ditambah 3 dikali 12 dikali 1. 3 dikali 12 dikali 1 ditambah 16 dikali 2 dikali 1. 16 dikali 2 dikali 1. Dan 1 dikali 4 dikali 16 itu hasilnya, maaf, 1 dikali 4 dikali 2, 1 dikali 4 dikali 16 itu hasilnya 64 tambah 1 dikali 12 dikali 1 hasilnya 12 ditambah 20 dikali 2 dikali 3 hasilnya 120 dikurang 1 dikali 4 dikali 20 hasilnya 80 ditambah 3 dikali 12 dikali 1 hasilnya 36 ditambah 16 dikali 2 dikali 1 hasilnya 32 sama dengan 64 ditambah 12 ditambah 120 hasilnya 196 kurang 80 ditambah 36 ditambah 32 hasilnya 148 dan hasilnya 48. Oke, udah dapat nih kita nilai D, Dx, Dy, dan Dz nya. Selanjutnya kita masuk untuk mensubstitusikan. Nah, rumus untuk x sama dengan dx per d sama dengan negatif 112 per negatif 16 sama dengan 7. Kemudian y sama dengan dy per d sama dengan negatif 16 per negatif 16 sama dengan 1. Kemudian z sama dengan dz per d sama dengan 48 per 16 sama dengan 3. Nah, ya teman-teman, sekian penjelasan saya pada video kali ini. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.